kita mulai belajar, marilah kita sama-sama membaca doa. Semoga segala ilmu yang kita peroleh diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita membaca, sama-sama membaca doa salawat dan nahdatain. Ya. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma allimna ma jahilna wa zakkirna ma nasina wa fa'inna ma la ya'lamu wa zidna wa alhiqna bis-salihin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah, kembali pada pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali di kelas ini, yang mana sebelum kita mulai pelajaran kita absen dulu ya. Siapa yang kira-kira tidak hadir, siapa yang hadir ya. Sahidin hadir. Mujibur Rahman hadir. Di pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang mengurus jenazah. Pertama, memandikan. Kedua, mengkafani. Ketiga, menyolatkan. Dan yang keempat, menguburkan. Itu wajib itu ya. Wajib kita lakukan kalau ada orang beriman yang meninggal dunia, orang Islam meninggal dunia, wajib kita mandikan, wajib kita kafankan, wajib kita sholatkan dan kuburkan. Sedangkan orang kafir zimmi, yaitu orang yang kafir dan tidak memerangi umat Islam, itu boleh kita mandikan dan kita kuburkan. Menyolatkannya enggak boleh, karena kita enggak boleh mendoakan keselamatan untuk, artinya kita enggak boleh menyolatkan orang yang kafir ya. Orang Islam yang meninggal dunia pun dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, ada orang Islam yang mati syahid dunia akhirat, yaitu orang Islam yang meninggal dunia di medan perang, yaitu berjihad membela agama Allah Subhanahu wa taala. Orang Islam yang meninggal dunia di medan perang atau mati syahid membela agama Allah Subhanahu wa taala, maka itu namanya orang mati syahid dunia akhirat. Kalau orang seperti ini, maka dia tidak dimandikan. Ya. Ada juga orang Islam yang modelnya dia baru lahir meninggal dunia. Orang baru lahir meninggal dunia. Orang baru lahir meninggal dunia juga ada yang pertama, dia lahir terus mengalami kehidupan sebentar. Dia lahir dari perut ibunya, dia ada suara-suara dia menangis, berarti dia sempat hidup. Tapi dia meninggal dunia setelah itu, enggak lama meninggal dunia, maka orang seperti ini, bayi seperti ini, itu diurus seperti layaknya mayit dewasa. Artinya dia dimandikan, dia dikafankan, disolatkan dan dimakamkan. Ada bayi juga begitu lahir enggak pernah ada suara kehidupan sedikit pun. Kalau ada bayi yang lahir seperti ini, dia tidak pernah ada kehidupan setelah dia lahir, dia mati dari perut ibunya, maka kalau begini modelnya, itu dia hanya dimandikan dan dikafankan, tapi tidak disolatkan, dikuburkan juga. Ya, kalau ada yang bentuknya hanya berbentuk daging saja,
berbentuk daging, bukan berbentuk manusia, maka sekedar dibungkus dengan kain lalu dimakamkan. Ya, nah itu. Terus tentu setelah kita memandikan jenazah, setelah itu kita harus kafankan. Bisa kita lihat dari video ini bagaimana praktik daripada memandikan jenazah, ya. Jadi kalian bisa lihat di sini cara memandikan jenazah. Ya. Kita ringkas-ringkas. Pertama, yang kewajiban kita adalah memandikan, kedua mengkafani, ketiga mensolatkan, keempat menguburkan. Itu ya. Itu yang harus dilakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalli ala hadzal mayyit al-ba'am bi rabbik fardul kifayati liman jamaah. Allahu akbar. Aku sembahyang atas mayit menghadapkan fardul kifayah karena Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu akbar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahu akbar. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa agsilhu bil ma'i was-salji wal-barad wa naqqihi minal khataaya kama yunqqa as-sawbul abyadu minad danas wa abdilhu khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa qihi fitnatal qabri wa adzaban nar. Allahu akbar. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tafrimna ba'dahu waghfir lana wa lahu wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian yang saya cintai, setelah kita pelajari tadi tentang mengurus jenazah, sekarang kita akan mendiskusikan, kalian berdiskusi tentang hubungannya dengan mengurus jenazah, dan saya tugaskan kalian masing-masing nanti untuk membuat resume tentang pengurusan jenazah ini, ya. Sekarang saya bagikan kertas untuk kalian kerjakan tugasnya masing-masing, ya. Nah itu, lembagakan di situ ya, Ustaz Mujib. Nah, Ustaz Marnat. Ya udah, bagikan ya, bagikan. Dari penjelasan yang saya jelaskan tadi, kira-kira ada pertanyaan dari kalian yang hadir di sini? Mungkin ada yang perlu kalian tanyakan. Ya, mohon bertanya. Ya, ini Sahiden ya. Coba pertanyaannya apa? Apa hikmah yang kita bisa dapatkan dari pengurusan jenazah? Apa hikmah yang kita dapatkan dari kita mempelajari mengurusi jenazah? Yang perlu kita perhatikan adalah di antara hikmah kita mengurus jenazah adalah dengan kita mengurus jenazah
orang yang telah meninggal dunia itu bisa mengambil hikmah dan pelajaran bahwa suatu saat nanti kita juga akan diurus seperti itu. Kita akan dimandikan, kita akan disolatkan, kita akan dikafani, kita akan dikuburkan sebagaimana orang yang kita kuburkan itu. Dengan kita merenungkan itu, insya Allah dalam kehidupan sehari-hari kita akan lebih berhati-hati dalam bertindak. Kita takut mengerjakan yang haram, rajin beribadah karena selalu mengingat kematian. Ya, sehingga dengan mengingat kematian kita akan makin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aqyasun nas aktsaruhum lil maut dzikra. Bahwa manusia yang paling cerdas adalah orang yang paling banyak mengingat kematian. Wa aktsaruhum istidadan. Dan orang yang paling cerdas kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling banyak mencari bekal untuk menghadapi kematian. Maka tazawwad minat taqwa, maka banyaklah kita mencari bekal ketakwaan selama kita hidup di dunia ini, supaya suatu saat nanti kita meninggal dunia dalam husnul khatimah, mendapat kebahagiaan dan keselamatan di dalam kubur dan akhirat kelak. Demikian ya. Demikianlah pelajaran kita pada siang hari ini tentang mengurus jenazah. Ya. Semoga dengan kita mempelajari tentang pengurusan jenazah tadi, kita semua dan kalian semua bisa memahami dan mengamalkan bagaimana cara memandikan, mengkafani, mensolatkan dan menguburkan jenazah dalam kehidupan bermasyarakat nanti. Semoga ilmu yang kita peroleh diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah kita tutup pertemuan kita dengan sama-sama membaca doa penutup ya. Bismillahirrahmanirrahim.